Pada video kali ini kita akan ke Istana Kuning. Istana Kuning terletak di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tangga menuju Istana Kuning lumayan juga ya. Hai, aku Feby. Kembali lagi ke channelku. Pada hari ini aku sedang ada di depan Istana Kuning di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebenarnya aku pengen masuk istananya, tapi ternyata istananya sudah tutup. Aku terlalu sore datangnya. Ya, jadi Istana Kuningnya ini dibuka sampai jam 5 sore, sedangkan aku ini sudah jam 5 lewat ya. Jadi emang udah kelewatan. Udah terlanjur ke sini, akhirnya aku memutuskan jalan-jalan di sekitar Istana Kuning aja. Sambil lihat-lihat kira-kira ada apa aja di sini. Hai semuanya, kita ada di belakang Istana Kuning. Ini dia, ini istananya. Sekarang kita ada di Taman Istana Kuning. Kalau kita lihat peruntukannya ini seperti mirip alun-alun ya. Jadi di dalam Istana Kuning ini ada beberapa UMKM yang jualan makanan. Dan memang dibukanya itu sampai malam. Kemudian ternyata Istana Kuning ini dulunya pernah kebakaran pada tahun 1986. Kemudian dilakukan pemugaran sejak tahun 2000 dan selanjutnya dijadikan museum Istana Kuning ini. Jadi Istana Kuning ini sebagai salah satu bukti kerajaan Islam di Kota Waringin Barat. Dan desainnya itu kalau saya lihat di Google agak unik ya. Jadi dia itu akulturasi budaya dari budaya Melayu, Dayak, dan Cina. Jadi saya semakin penasaran banget buat masuk ke dalam museum Istana Kuning ini sesungguhnya. Kemudian kenapa namanya Istana Kuning itu yang paling penting, ternyata kuning itu melambangkan emas dan berarti kemakmuran, makanya dinamakan Istana Kuning. Seperti itu. Semoga nanti kita bisa masuk ke dalam ya. Tapi kalau buat hari ini sepertinya belum bisa dulu. Oke, terima kasih. Hari selanjutnya aku datang lagi ke Istana Kuning. Tapi sekarang malah kepagian. Tapi untungnya bapaknya dengan baik hati tetap membukakan pintu untukku. Yeay, akhirnya masuk Istana Kuning juga. Welcome to Istana Kuning. Untuk masuk ke Istana Kuning, kalian cukup membayar tiket sebesar Rp5.000 saja. Oh iya, alas kaki harus dilepas ya saat masuk Istana Kuning. Dengan biaya Rp5.000 sudah termasuk biaya pemandunya juga loh. Pemandunya merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Istana Kuning ini. Jadi karena anak keempat kan secara di struktur kesultanan itu beliau tidak bisa menjadi raja. Karena beliau mempunyai keinginan kuat juga untuk menjadi sultan, menjadi raja. Akhirnya beliau memutuskan secara sukarela hijrah dari Kesultanan Banjar. Tapi misi utama beliau yang pertama syiar Islam. Karena di sini kan hampir 95% mayoritas Islam. Jadi pada waktu itu dimulailah perjalanan beliau menuju ke pesisir arah barat dari Kesultanan Banjar itu sendiri, tepatnya di sini. Nah dulu pusat pemerintahan sebelum di Pangkalan Buun ini, dulu Pangkalan Buun namanya, bukan Pangkalan Bun. Nah, jadi sebelum di sini itu di Kota Waringin Lama. Dari Sultan pertama sampai dengan yang ke-8. Nah yang ini yang ke-8, Pangeran Ratu Anu, beliau. Nah ini pusat pemerintahan dulu di Kota Waringin Lama. Baru setelah Sultan 9, Pangeran Ratu Imanuddin, pusat pemerintahan dipindahkan ke sini dengan ibu kotanya Pangkalan Buun, dan ini istananya. Dulu kenapa dinamakan Pangkalan Buun? Karena yang berarti Pangkalan ini pelabuhan. Buun ini orang Dayak yang tinggal di tepi Sungai Arut yang memiliki pelabuhan itu sendiri. Beberapa peninggalan banyak yang terbakar saat kebakaran tahun 1986. Sehingga beberapa peninggalan dibuat imitasinya untuk dipajang pada museum ini. Mangkok ini merupakan imitasi, sedangkan mangkok yang asli disimpan dengan baik.
segitu dulu ya video pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.